Anies hanya bisa berkata-kata. Ini rahasia yang mau saya sampaikan ke sahabat SC Channel semua. Kalau kita berpikir, proses berpikir itu menggunakan apa sih? Menggunakan kata-kata. Iya kan, di dalam pikiran kita kemudian melakukan proses berpikir. Kata-kata itu. Jadi, orang yang tak pandai berkata-kata, ini indikasi kuat bahwa dia tidak juga pandai dalam proses berpikir. Indikasi itu gitu. Jadi nggak bisa lagi hari ini disebut hanya pandai berkata-kata, karena yang pandai berkata-kata adalah dia yang pandai berpikir. Dan buktinya sudah cukup, Jakarta menjadi sebuah portofolionya Anies Rashid Baswedan. Gimana emak-emak Jakarta nggak teranis-anis? Saya ini emak-emak di DKI Jakarta yang pernah dan sampai saat ini masih merasakan sisa-sisa kepemimpinan beliau saat beliau menjadi gubernur DKI. Dan itu luar biasa banget. Dan saya cukup appreciate dan saya cukup bangga pernah punya gubernur sehebat beliau. Maaf ya, maaf. Mama emang pengennya apaan sih? Mama mau pengennya cuma nih, anak-anak sekolahnya baik, anak-anak nyari sekolahnya gampang, sekolahnya gratis dengan kualitas pendidikan yang baik pula. Terus mama tuh pengennya ada yang bantuin buat biaya sekolah anak-anaknya. Emak-emak tuh pengennya sembako murah. Emak-emak tuh pengennya TDL nggak naik-naik. Emak-emak tuh pengennya akses kemana-mana gampang. Mama tuh pengennya holiday yang murah tapi enak. Nah, itu gue rasain semua sebagai warga DKI Jakarta, Mak. Jadi kalau ada emak-emak di luar daerah yang ngomong Pak Anies tukang bohong, Pak Anies cuma janji-janji manis, sini ngobrol sama gue, Mak. Gue kasih tahu nih ya, anak-anak sekolah di Jakarta penerima KJP Plus itu setiap bulan, Mak, udah sekolahnya gratis, dikasih duit pula buat memfasilitasi kebutuhan mereka di sekolah. Terus emaknya nih yang kayak gue dibolehin nebus pangan murah 100 sekian ribu, udah dapet sembako dengan high quality, bukan beras bulog yang bau dan perak kayak PKH yang punya pemerintah pusat. Sorry, gue bilang terus terang, bener-bener high quality, Mak. Ada telur, ada beras, ada susu, udah komplit semuanya. Kalau di satu keluarga di DKI Jakarta punya 4 penerima KJP dalam satu keluarga, berarti si emaknya itu bisa 4 kartu dia tebus pangan murah. Uangnya dari mana? Dikasih itu buat nebusnya, Mak. Terus anak-anak ke sekolah ada Jaklingko gratis, cuma emaknya modalin beli kartu 20.000 tuh anak ngetep gratis, dianterin sampai sekolah. Belum nyampe harus ngelanjut ke busway, gratis juga pakai kartu KJP Plus. Yang KJMU, yang mahasiswa setiap per semester itu dapat dana tambahan, Mak, dapat dari KJM itu 9 juta. Tuh, Pak Anies udah mikirin pendidikan anak-anak Jakarta sebegitunya. Jadi kalau paslon yang ono baru ngomongin kartu-kartu sosial bantuan, lah kita mah udah lama. Ada kartu lansia, ada kartu KJP, ada kartu disabilitas buat orang disabilitas. Ada KAJ itu buat nuntasin programnya stunting. Baru ngomongin stunting sekarang, kita mah udah lama ada programnya. Di Jakarta mah udah nggak ada anak-anak balita gizi buruk, udah nggak ada ibu hamil yang kekurangan gizi, nggak ada. Kalaupun ada, cuman 1-2 orang, dan maaf, mungkin itu sakit bawaan buat si balita. Mungkin si ibu punya penyakit juga yang lain. Mau ngomongin apa? Makan gratis buat anak-anak sekolah. Ya elah, kalau cuma di sekolah mah ini mah buat satu keluarga dari tebus pangan murah. Ya, desak Anies ketika awal-awal dilakukan, ini dianggap hanya akan mempengaruhi orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ternyata tidak. Karena desak Anies kemudian dilakukan di komunitas nelayan, di komunitas petani. Dan nanti barangkali turun juga di komunitas pelajar SMA. Mudah-mudahan kita rancang kegiatannya itu ya di bulan Januari insya Allah.
Nah, akhirnya Anies masuk kemana-mana. Akhirnya Anies menjadi idola baru. Gila ini, gila. Bahkan yang mengharukan ya, banyak juga orang yang kemudian ketika melihat, menonton live-nya Anies Baswedan di TikTok, kemudian mendapatkan sosok baru. Sosok ayah yang baru bagi orang-orang. Ya barangkali terutama buat orang-orang yang fatherless, yang tidak mendapatkan perhatian yang penuh dari ayah-ayahnya. Merasa tergantikan, tentu tidak tergantikan beneran ya, merasa tergantikan ini sudah sesuatu gitu. Nah ini yang barangkali tidak terfikirkan oleh yang lain-lain. Bahkan para tiktokers ingin panggil Anies Abah. Ya Anies memang di keluarganya dipanggil Abah oleh anak-anaknya. Dan saya kira mulai hari kemarin Anies sudah resmi menjadi Abah online. Alhamdulillah ya, karena kita membutuhkan sosok pemimpin ini yang mampu multiple figure gitu. Bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi seorang sahabat, dan berbagai macam lainnya yang bisa diperankan. Karena itu memang butuh pemimpin yang cerdas, hanya orang cerdas yang bisa melakukan itu. Kalau dikatakan Anies hanya bisa berkata-kata, ini rahasia yang mau saya sampaikan ke sahabat SC Channel semua. Kalau kita berpikir, proses berpikir itu menggunakan apa sih? Menggunakan kata-kata. Iya kan, di dalam pikiran kita kemudian melakukan proses berpikir. Kata-kata itu. Jadi, orang yang tak pandai berkata-kata, ini indikasi kuat bahwa dia tidak juga pandai dalam proses berpikir. Indikasi itu gitu. Jadi nggak bisa lagi hari ini disebut hanya pandai berkata-kata, karena yang pandai berkata-kata adalah dia yang pandai berpikir. Gitu. Dan buktinya sudah cukup Jakarta menjadi sebuah portofolionya Anies Rashid Baswedan. Kita lihat beritanya ya. Sekali tampil di TikTok langsung viral. Anies kalahkan gemoy. 300.000 orang nonton live Anies di TikTok. Padahal itu tiba-tiba gitu, tidak ada pengumuman sebelumnya. Nanti hari ini jam segini Pak Anies mau live TikTok, nggak ada. Itu dalam perjalanan, kayaknya mendadak saja gitu. Ya kita lihat dalam perjalanan daratnya di beberapa lokasi di Jawa Timur Kamis malam, Capres 01 Anies Baswedan menyempatkan diri live TikTok dan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen serta kaum muda. Berbagai bahasan ringan dan pesan Anies yang dekat dengan keseharian anak muda disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, pengalaman baru dan sebagainya. Ya karena beliau dosen barangkali sudah biasa juga bercerita, itu berdialog dengan anak-anak muda. Bahkan ada momen Anies yang bertanya kepada netizen cara mematikan live TikTok dan disambut hangat netizen. Dalam live itu Anies bercerita soal kegagalan adalah hal yang tak perlu dipermasalahkan. Karena yang lebih berbahaya adalah berhasil tapi targetnya yang terlalu rendah. Jadi pemasangan target itu harus menantang tapi realistis. Smart ya, specific, measurable, achievable, realistis, time based. Jadi kadang-kadang kita tidak berhasil meraih yang direncanakan. Tidak apa-apa. Yang lebih bahaya itu berhasil tetapi rencananya terlalu mudah. Ini kan memotivasi anak-anak muda untuk menggapai, untuk mencanangkan cita-citanya yang tinggi gitu. Tapi tetap realistis. Anies juga merespon berbagai komentar netizen dari pendukung capres lain yang menuliskan angka 2222 atau 333 pada kolom komentar. Seperti biasa Anies menanggapinya dengan cara yang santai. 222, oh maksudnya dukung 2. 333, oh dukung 3, good. Jadi saya usul ketika memilih itu menguji seberapa banyak kesamaan pandangan, kesamaan aspirasi antara yang dipilih dengan yang memilih. Karena saya yakin gak mungkin 100% sama. Tak ada porsinya lah kira-kira. Tapi ada porsinya lah kira-kira. Karena itulah acara Desak Anies itu menjadi harus dikerjakan. Karena menurut saya itulah salah satu cara untuk membuat pemilih punya informasi. Kata Anies membalas komen-komen saat live di TikTok. Saya sih mempertanyakan seberapa berani ya, Prabowo dan Ganjar untuk melakukan live TikTok. Atau melakukan acara seperti Desak Anies. Jadi Desak Prabowo, Desak Ganjar.
ini bagus diikuti, nggak usah malu-malu, karena ini cara menyampaikan informasi, cara menyampaikan ini loh isi kepala pimpinan calon presiden. Jadi kita bisa dengan lebih mudah lagi untuk menyandingkan dan membandingkan. Ditonton 300.000 lebih dalam live TikTok bertajuk Temani Saya di Jalan sekitar pukul 10 loh. Dan durasinya hanya 27 menit ini. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini mendapatkan viewer 302.700 warganet. Ini sih dahsyat sekali saya kira ya. Bahkan ada yang pakai bahasa Jepang apa Korea ini. Korea kali ya. Banyak sekali. Luar biasa. Branding K-popification dan father figure ini dimulai dari kita netizen, bukan dari beliau bahkan tim sesnya. Iya, tim sesnya saja bengong kok, boloh. Kok inilah kalau kita punya pemimpin yang cerdas, yang kreatif, inovatif. See how orang macam beliau does magic without even trying. Oke, ini luar biasa, ini organik, nggak dibuat-buat macam Bapak Gemoy. Jadi Gemoy sudah luntur sekarang. Di Twitter sudah lebih dulu ya, asalnya di Twitter kenceng sekali itu Gemoy. Sekarang sudah dikalahkan oleh Anies Bubble. Istilahnya begitu. Biaya segede gaban untuk kampanye Gemoy disapu bersih cuma 1 kali tampil live di TikTok. Sekarang udah 2 kali. Semesta selalu menemukan keseimbangannya. Ada aja caranya dari hal yang tidak terduga sekalipun. Ngakak gue.